Oke anak-anak semua, kita hari ini akan belajar tentang sistem peredaran darah. Ya, coba cek sebelahnya dulu teman-teman kalian, ada yang belum masuk atau tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Azam. Azam kenapa Azam? Azam sakit. Ya, Ibu kita briefing dulu. Kelas 6 Al-Muhaimin? Siap. Siswa kelas 6 Al-Muhaimin, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 Al-Muhaimin semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, baiklah anak-anak semua. Murid mampu mengidentifikasi organ peredaran manusia dan fungsinya. Ya, semuanya silakan dibuka bukunya. Kita dibuka bab 3. Kita masuk ke sistem peredaran darah manusia. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia, ya, sistem pernafasan manusia. Pada sistem pencernaan manusia, organ apa saja yang berfungsi pada sistem pencernaan? Ada yang bisa tunjuk tangan? Sistem pencernaan kita, Audrey, sistem pencernaan terdiri atas apa saja? Iya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus. Di dalam sistem pencernaan makanan ada yang berfungsi menyerap sari-sari makanan. Apakah itu? Usus halus. Nah, sari-sari makanan yang diserap oleh usus halus nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, oleh siapakah itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sari-sari makanan yang sudah diserap oleh tubuh, oleh usus halus akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui. Iya, nanti kita akan belajar lebih dalam tentang pengangkutan oksigen dan apa? Sari-sari makanan. Dada kalian sebelah kiri. Ada apa yang terlihat? Ada apa yang terdengar? Detak jantung. Ya, detak jantung. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar sebenarnya kenapa jantung ini kok berdetak? Ya, itu kaitannya dengan apa? Sistem peredaran darah. Ya, baik. Kali ini Ibu akan putarkan video. Kalian amati semuanya tentang sistem peredaran darah. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan.
Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkendali. Di atas apa saja tadi yang sudah dijelaskan di dalam video? Terdiri atas apa saja? Ya, dari video yang Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ya, sistem peredaran darah pada manusia. Nah, tadi sudah dijelaskan di dalam video bahwa sistem peredaran darah yang berperan aktif itu ada apa? Ada jantung. Fungsinya untuk apa jantung? Memompa darah. Selain jantung, ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu yang mengalirkan apa? Pembuluh darah yang mengalirkan darah. Darahnya berisi apa ya? Oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, baik. Untuk selanjutnya, ada yang mau ditanyakan tentang sistem peredaran tadi? Bahwa sistem peredaran darah manusia itu organnya ada jantung, ada pembuluh darah. Ya. Kemudian tadi ada si Eri, ada si Leo. Ya, apakah itu? Eri, Leo tadi. Ya, eritrosit. Berarti dia itu sebagai apa? Sel-sel darah. Macam-macam sel-sel darah tadi ada eritrosit. Fungsinya untuk apa ya eritrosit tadi? Ya, tunjuk tangan coba eritrosit. Ya, Abre, untuk apa eritrosit? Iya, untuk mengangkut oksigen dan memberi warna merah pada darah. Kemudian ada si Leo tadi di dalam video. Leo itu apa? Leukosit, itu sel darah putih. Apa fungsinya? Apa fungsinya? Tunjuk tangan kelompok lain. Jangan kelompok 1 terus. Ya. Ya. Kelompok 2. Iya, membunuh kuman yang masuk di dalam tubuh. Kemudian ada
Ya, berperan dalam proses pembekuan darah. Ya, itu fungsi dari sel-sel darah pada manusia. Aktivitas sebelum olahraga dan sesudah berolahraga. Ya, lamanya berapa Bu? Lamanya 1 menit dan 2 menit. Ya, kalian menghitung. Jadi selama 1 menit dihitung ada berapa denyut nadi yang ada, ditulis. Ya, hanya 2 siswa, ya masing-masing kelompok 2 siswa saja sudah mewakili karena semuanya dengan siswa yang berbeda, ya, dengan siswa yang berbeda, ya. 2 siswa nanti di sini ditulis namanya, kemudian sebelum beraktivitas kalian hitung itu selama 1 menit berapa, kemudian setelah mereka beraktivitas dihitung, ya, selama 1 menit. Begitu juga selanjutnya dua orang, ya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 5. Ya, nanti Ibu ke bawah. Ya, silakan sekarang ke bawah, lembar LKPD-nya di bawah, kemudian membawa alat tulis ke bawah sambil menghitung denyut nadi. Ya, semuanya dulu pakai alas kaki. Masing-masing kelompok minta 2 anak. Oke, siap. Oke anak-anak, ya silakan. Minta bantuan, ya bisa langsung ya. Oh, Bu, Ya, siap. terima kasih. Ya, semuanya masing-masing kelompok 2 orang. Satu ya. Oke. Ya, diambil ditarik ke sana, jangan di sini. Yang lainnya bisa biar olahraga. Oh, ini ada. Lah, dia ada kok ini. Itu nggak dihitung nggak sih Pak? Dihitung kan? Dihitung. Denyut nadi. Bapak bedain apa sih Pak? Nanya. Nah, Kalau orangnya malu. Udah 1 menit belum? belum. Ntar baru setengah menit. Ya, Kelompoknya kesini lah. Oh ya. bisa. Ini kelompok berapa ini? Yang Ibu Mei yang cowoknya ngomong. Bentar, ini yang 1 menit ya. Jadi ada yang 1 menit, ada yang 2 menit. Ini sudah? Belum. Sudah, silakan. Itu. Dihitung juga berapa ini? Oke. Dah. 96. Ini 1 menit ya? Iya. Udah, nanti dihitung lagi setelah olahraga ya sama katanya. Ya. Ini berapa menit saya? 1. Ya 1 menit udah. 1. Satu. Ini berapa menit? Ini yang berapa menit? Ini nggak boleh. Yang 1 menit. Kamu. Ulang. Iya, 1 cowok, 1 cowok. Ya. Sudah belum? Itu aku yang. Masa cuman Kinara doang? Iya. Ya udah aku hitungin dan buat apa? Ini buat apa? Ini apa Pak namanya Pak? Denyut nadi. Denyut nadi. Ya. Apa? Nih, nah ya. Nah ya. Nih. Percobaan. Sorry. Nggak mau muka aku kusut. Tangan aja. Mukanya lah. Kamu cek kamu. Ah, ini ngapain, Pak? Mau dimasukin ke badan. Ini 2 menit. 2 menit. Kenapa, Jo? Bisa apa dia?
Ya 2 menit. Namanya. Disimak, nanti diberi tanggapan. Ya. Ya, silakan maju. Ya. Silakan dibacakan hasil dari diskusi kalian. Ya. Yang lain diperhatikan, disimak. Ya. Silakan. Ya, semua. Yang keras. Audrey, baca Audrey. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siswa kita sebelum beraktivitas dinikmati 65, sudah aktivitas dinikmati 82. 2. Nama siswa Bento sebelum aktivitas 75, sudah aktivitas 69. Ya, baca. Apakah ada perbedaan jumlah dinikmati sebelum dan sesudah melakukan aktivitas? Ya, ada perbedaan. Setelah beraktivitas fisik, dinikmati akan meningkat karena otot membutuhkan lebih banyak oksigen dan energi sehingga jantung akan memompa darah lebih cepat. 2. Jelaskan pengaruh aktivitas tubuh terhadap dinikmati. Aktivitas tubuh membuat dinikmati meningkat. Setelah aktivitas selesai, maka dinikmati perlahan kembali normal. Apa fungsi dari jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh? 4. Buatlah kesimpulan dari hasil praktikum kali ini. Sebelum berolahraga, dinikmati normal, dan setelah olahraga dinikmati meningkat. Kasih tepuk tangan buat kelompok. Ya, silakan dari kelompok yang lain. Ada kelompok 2 beri tanggapan. Belum selesai saya. Beri tanggapan dulu. Apa tanggapannya? Silakan kasih tanggapan. Menurut kelompok 1 tadi data yang sudah didapatkan dari 2 siswa yang diambil datanya. Jadi siswa tersebut sebelum melakukan aktivitasnya tadi apa? Olahraga ya, di jam pelajaran olahraga ya cenderung lebih sedikit ya jumlahnya detak nadinya, sedangkan sesudah itu cenderung lebih banyak. Bagaimana menurut kalian? Sama tidak dengan hasil yang kalian dapatkan? Kelompok 1? Kelompok 2? Ada perbedaan. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya yang sesudah beraktivitas lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih sedikit, berarti sama dengan kelompok 1. Kelompok 3, hasil detak jantung yang kalian dapatkan sesudah dan sebelum berbeda atau tidak? Ya, lebih banyak yang mana? Sesudah, dua-duanya begitu? Hah? Ada yang sebelum. Ada yang sebelum setelah ini. Kelompok 3, kelompok 4. Hasilnya bagaimana? Sama? Atau ada perbedaan? Sama dengan kelompok 1. Kelompok 5? Kelompok 5? Ada perbedaan atau sama dengan kelompok 1? Ada. Perbedaannya apa?
sudah bagus ya, kelompok 1. Jadi kerja jantungnya sebagai apa? Untuk apa kerja jantung? Kalau kelompok 1 tadi kerja jantungnya untuk memompa darah. Yang lain apa? Memompa darah juga. Iya. Oke. Untuk kelompok 1 silakan yel-yelnya untuk penutup. Ya. Yel-yelnya. Mana catatannya? Ya. Coba. Ini masing-masing kelompok ikut cara yel-yelnya, coba yel-yelnya setiap kelompok. Silakan ditutup dulu kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salut buat kelompok 1 semuanya ada di kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Ya. Silakan duduk. Ya. Kelompok yang lain? Oke, ayo. Sudah ya? Ya, baiklah. Anak-anak semua, jadi tadi perwakilan saja. Nanti bisa menyerahkan hasil diskusi dari praktikumnya tadi, ya. Jadi apa yang dapat kita ambil, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini? Tadi tujuan kita yaitu murid mampu mengidentifikasi organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Kita sudah bisa mengidentifikasi lewat video tadi ya. Sudah bisa belum? Ayo, halo. Hai, hai. Ya, tadi sudah bisa mengidentifikasi video tadi. Ada berarti organ peredaran darah manusia meliputi apa saja? Jantung, pembuluh darah, ya. Ada 2 organ peredaran darah. Walaupun di dalamnya nanti melibatkan apa? Paru-paru, karena keluar masuknya melalui paru-paru, ya. Ada jantung, fungsinya untuk apa? Halo semuanya. Jantung fungsinya untuk memompa darah. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah fungsinya untuk apa? Untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ya. Jadi pembelajaran kita kali ini tentang sistem peredaran darah. Tadi kalian sudah bisa mengidentifikasi lewat video yang ibu tayangkan. Kemudian terjun langsung kita mempraktikkan denyut nadi pada siswa yang sebelum dan sesudah berolahraga. Ternyata nadinya lebih lambat ya dibandingkan yang sudah berolahraga. Berarti di sini dapat kita ambil kesimpulan yang mempengaruhi apa? Kalau dilihat dari tadi yang kalian lakukan, ya, dari yang dia sudah melakukan, sudah olahraga dan sebelum, dan nadinya tadi berbeda. Lebih banyak yang mana? Yang sudah. Berarti salah satu fungsinya, salah satu faktor utama mempengaruhi cepat lambatnya denyut nadi apa? Faktor apa? Tadi setelah dan sebelum olahraga denyutnya berbeda. Ya. Jadi yang mempengaruhi apa? Aktivitas salah satunya. Kemudian tidur, pola tidur kalian. Kalau tidurnya malam, metabolismenya akan berkurang. Kemudian detak jantungnya juga berbeda dengan yang apa? Yang tidurnya baik, ya. Kemudian ada juga selain aktivitas, ada faktor pola tidur, kemudian ada faktor genetik dan lain sebagainya. Ya, coba si Audrey, apa yang dapat disimpulkan dari Audrey? Ya, ya, coba yang lain diperhatikan. Jadi kesimpulan kita dalam pembelajaran kali ini adalah Sebelum berolahraga denyut nadi normal, dan setelah olahraga denyut nadi meningkat. ya, jadi kesimpulannya dengan pembelajaran kita hari ini sistem peredaran darah, bahwa kita sudah tahu bahwa peredaran darah mempunyai 2 organ yang berperan. Ada apa saja? Jantung dan
Iya, pintar. Tepuk tangan buat Aude ya. Yang lainnya juga harus, tidak hanya Aude yang tetap berpikir kritis ya, kalian harus lebih aktif lagi ya. Oke anak-anak semua, untuk hari ini pembelajarannya cukup. Nanti karena pembelajaran kita yang terdeteksi tadi baru menghitung denyut nadi ya. Itu untuk melihat sejauh mana atau bagaimana proses jantung bekerja. Nanti ini Ibu akan bagikan lembar kerja. Ini mengisi teka-teki silang. Kalau tadi kita sudah berkolaborasi dengan Pak Khairul dan teman-teman yang sedang berolahraga. Nanti ini kalian di rumah. Halo. Hai hai. Iya. Ibu akan bagikan lembar kerja ini. Ini diisi, dibantu dengan orang tua kalian. Ya. Diisi teka-teki silangnya, ya. Menyenangkan bekerja, belajar tetapi sembari happy, ya. Besok dikumpulkan dan kita akan lanjutkan lagi materi kita masih di sistem peredaran darah. Kita akan mengenal lebih jauh lagi gangguan apa saja dan bagaimana cara kita menghambat atau kiat-kiat agar tidak terjadi penyakit yang mengganggu sistem peredaran